Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Deprok. Kenapa kita Deprok? Karena kita nggak jongkok. Tapi hari ini kita duduk lagi ada di Pakis, Pantai Pakis. Dan sekarang saya kedatangan tamu, tamu orang deket, ya deket banget. Ada apa nih? Empok, manggilnya Empok aja ya. Bu Jenab dah. Bu Jenab. Apa aja bebas. Bu Jenab ini adalah kakak pertama saya. Pelatih, mentor, ya pokoknya mah kalau kakak pertama mah semuanya ada di kakak pertama. Kenalan dulu kali. Nama lengkap Iya. Siti Zainab. Panggilan biasanya Zainab. Waktu SMA panggilnya Jejen. Agak sedikit cowok ya Jejennya. Tapi Jejen mah masuk sih ya, cewek cowok ya. Kayak film Joshua ada namanya Jejen tuh. Cewek juga. Sibukan apa nih, Pok? Sibukan sekarang melibur. Biasanya kalau hari-hari ngajar PAUD. Iya. Siang ngajar DTA. Malam ngajarin anak. PAUD di mana, Pok? PAUD Ma'rifatullah, pos PAUD Ma'rifatullah di Karya Mulia. Karya Mulia. Sekarang katanya membuka pendaftaran baru ya? Iya, ayo makanya gabung. Ya, boleh susu. Di kita ada di Yayasan Ma'rifatullah, terutama di ada beberapa jenjang dari mulai PKB itu pra PAUD, terus ada PAUD, terus ada TPQ, DTA, PKBM itu jenjangnya dari mulai paket A, B, C, lengkap. Nah, sekarang saya mau nanya nih, ada stigma di luaran sana, ya di sono lah pokoknya di media sosial tentunya, katanya PAUD itu ladang bisnis atau ngakal-ngakalin ibu-ibu gitu, sedangkan belajarnya nggak ada gitu. Nah, itu pendapat Empo nih sebagai guru dan kepala sekolah PAUD gimana? Ya kalau ada yang berpikiran kayak gitu, saya rasa mainnya kurang jauh. Main Kenapa ke tuh? kita, lihat Iya. kegiatan kita banyak. Oh iya. Ada program-program kita pokoknya banyak dah. Makanya kalau mau lebih kenal datang. Datang dah ya, main-main ya. Main, iya. Tapi Kita kalau ada yang bilang kan katanya golden age nih ya, usia-usia gini mah. Ada yang berkata formal amat saya. Ada yang bilang katanya anak usia segitu mah karena golden age itu harus dijejelin apa-apa ya tuh. Usia 5-6 tahun ya, golden age gitu. Jejelin apa aja, nulis, berhitung, menghafal, bahkan kan ada yang udah hafal Quran usia-usia segitu ya, karena golden age tadi gitu. Nah, kalau menurut Po tuh kayak gimana tuh? ya, Itu bagus atau tidak gitu sebenarnya? kalau menurut saya ya kalau menurut mereka begitu ya terserah, itu kan pendidikan mereka, maksudnya masing-masing ya. Kalau menurut saya mah anak-anak segitu mah emang usianya bermain, terutama mah ya kalau kata Ibu Eli mah. Eli mana nih? Ibu Eli Risma nih, psikolog ya. Iya. Permainan terbaik ya dengan ayah dan ibu, terutama di rumah. Iya. Nah, untuk nambahnya ya di sekolah. Nah, di sekolah kita mah enggak melulu tuh tentang menulis, belajar, membaca, berhitung, enggak. Iya. Kita justru bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain gitu. Tapi tetap ada belajarnya Ya, gitu ya. tentu ada sisi edukasinya. Kalau kita persenin nih antara belajar dan bermain, tapi kan bermainnya tentu edukatif lah ya, pendidikan bermain gitu ya. Berapa persen tuh bermain dengan belajarnya gitu? Ya 70-30. 70 bermain. Iya, Ya, 30 edukasi. Ya emang kadang di luaran, terutama mindset orang tua gitu ya, di sekolah itu ya belajar itu ya menulis menurut mereka. Makanya yang perlu diedukasi itu bukan anaknya aja tapi orang tua, bahwa pendidikan tuh belajar tuh bukan melulu tentang menulis, membaca, berhitung, apalagi di PAUD kayak gitu. Berarti kemarin yang dilakukan oleh
PAUD juga tuh ya, ada parenting ya. Nah, Itu salah iya. satunya untuk mengedukasi Orang tua juga. iya. Eh, udah berapa tahun sih ini PAUD Maripatullah teh? PAUD kita Berjalan? berjalan 12 tahun, 11 sampai 12 tahun jalan 12. Nah, kalau buat yang orang awam gitu ya, apa keunggulan pos PAUD Maripatullah nih dibanding PAUD-PAUD yang lain gitu? Ya, program kita lebih banyak kayak selain program yang kita ikutin di Himpaudi ya, kita juga punya program sendiri. Kemarin aja kita manasik, walaupun memang masa pandemi ya nggak bisa keluar, kita itu manasik tetap kita adain secara mandiri. Terus juga ada market day. Nah, terus ada bazar makanan, bazar baju, bentar lagi juga ada. Oh iya, setahu saya juga PAUD Maripatullah tuh selalu menjadi pionir ya, atau gagasan utama tuh selalu, setelah itu baru ada yang mengikuti gitu ya. Gitu ya. Kayaknya ya. Yang mudah-mudahan selalu akan menjadi yang pertama dan selalu utama gitu ya. Ya, kalau menginspirasi mah ya syukur, alhamdulillah gitu ya. Gitu ya. Nah, di podcast Deprong nih biasanya kita ngomongin ekstrakurikuler. Kalau boleh spill nama sekolahnya dari SD sampai SMA, Saya dari nih, mana? Iya. MI pertama saya nggak pernah PAUD, nggak pernah TK. Iya, zaman dulu kan nggak ada. Ada sih di kota, mungkin ya kota Di kota besar. ada. Di kampung nggak ada. Di kampung tuh angkatan pertama saya kebetulan. TK pertama. TK, ya syukur. Ya, jadi sekolah MI-nya dulu di MI Misbahul Hidayah. Tahun lulus tahun 97. 97. Saya baru 3 tahun. Ya. Iya. Jadi ketahuan ya Jadi ketahuan tuanya kan. Tapi muka mah nggak jauh beda lah. Terus MTS-nya di MTS Darul Ma'arif. SMA-nya di SMA 1 Cikarang, Cikarang Utara. Terus Cikarang Utara. Agak jauh ya mencelengnya ya. Lumayan. Terus di kuliahnya di Steisa. Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, kita ngomongin ekstrakurikuler nih. Waktu MI ekstrakurikulernya apa? MI pramuka doang kali Tuh itu ya, juga. berarti kebanyakan ya rata-rata yang setelah saya wawancara ya, atau kita ngobrol-ngobrol, MI SD pasti pramuka harus tuh, apalagi udah kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh ya, wajib. Ya istilahnya karena ada perkemahan gitu. Kalau nggak ada perkemahan ya sepi aja gitu. Latihannya paling seminggu. Ya gitu dah. Berarti pramuka. Iya. Kalau MTS banyak. Nah, banyak nih. Seminggu full kayaknya. Aduh ya. Sampai tadi MTS. Ya. Nah, banyak ekstrakurikuler yang diikuti. Iya, waktu itu full 1 minggu itu. Ada aja kebangetan rajin kayaknya. Ada Senin Selasa itu kitab diajarin. Oh, dulu ada ekstrakurikuler kitab. Jadi Pak almarhum Ustadz Rokib. Terus Rabu itu apa ya? Pokoknya penuh seminggu, ada drum band ikut. Terus pramuka Kamis. Sabtu muhadoroh. Berarti drum band itu Rebo gitu kalau nggak salah ya. Terus Minggu itu olahraga. Full. Tapi ada yang wajib, ekstrakurikuler wajib? Nggak ada sih. Nggak ada, emang ikut. Kalau mau ikut mah ikut aja boleh gitu. Udah resep dah emang. Bebas. Zaman dulu mah ya resep jalan. Resep jalan. Tapi yang paling digeluti waktu ekstrakurikuler di MTS dulu? Yang paling itu pramuka sama drum band. Drum band. Katanya dulu pernah sampai konser kemana-mana. Widih, alhamdulillah jadi artis gitu ya. Pernah megang keyboard. Di sebelumnya dari kelas 1 sebenarnya megang belira tuh, yang ting pasti kalau yang pernah ikut tahu. Terus megang keyboard diajarin sama almarhum Hasan Wani. Pernah konser ke paling jauh ke Rawamerta. Itu waktu kelas 1. Terus di Teluk Buyung, pokoknya MI sekitar sini mah udah suka manggil kita. Pernah kepake lah ya. Pernah kepake. Nah, itu gimana ceritanya dari baleri tadi megang apa? Belira ke keyboard gitu. Emang tadinya nggak ada pemain keyboard apa gimana? Iya kan regenerasi ya, kelas 3 kan lulus. Jadi lulus. kita diajak gitu sama Pak Sanwani, sekiranya
bisa mampu kan menghafal not-not gitu kan agak susah juga ya. Oh, do re mi fa sol la si do. Oh, gitu doang. Iya Saya hafal. awal-awal mah cuma apa di sama Pak Sanwani misalnya mi sol fa gitu keder begitu doang ya gitu apa mi itu 3 2 apa berapa kan gitu. Oh, dulu mah notnya nggak pakai Pak Sanwani ngomongnya solmisasi gitu ya. Kalau kita nulisnya pakai angka gitu ya. Iya kayak gitu. Tapi seneng sih. Iya. Seru lah pokoknya. Dulu punya seragamnya ya. Seragam. Topinya pernah kabur tuh waktu Kerau Merta hilang. Itu di MTS tuh ya. MTS. Berarti paling berkesan lah ya istilahnya itu ya apa drum band yang pernah kemana-mana. Pernah dapat bonus juga kita karena sering konser. Apa tuh? Bonusnya Duit. jalan-jalan ke apa itu loji apa tadi Curug loji. Kayaknya dulu Bandung tuh belum itu ya belum in banget belum kayak in banget ya. sekarang. Bandung West apa itu. Betul. Sekarang SMA, ningkat SMA. Dari yang tadinya aktif di MTS, SMA menginjak SMA tuh. Ya. Nah ini dari Karawang, dari Batu Jaya ya, menceleng ke Cikarang itu kemauan sendiri apa gimana tuh? Kemauan sendiri ada sebenarnya ada teteh kan, Teh Hamdah itu kan udah sekolah di Cikarang. Nah terus ajakin lah tuh sekolah di Cikarang kayak gimana dia kan, ayo gitu. Waktu masuk situ emang agak susah pendaftaran terakhir. Waktu dulu itu harus pindah rayon disebutnya dari Kabupaten Karawang ke Kabupaten Bekasi. Rada ribet sih prosesnya. Kita harus minta surat dari Karawang, terus pindah lagi ke Bekasi, baru dimasukin lagi berkasnya ke sekolah. Pas banget hari terakhir tuh. Ya tapi alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Di sana dugdag. Saya nanya-nanya mulu seakan-akan saya nggak tahu ya, padahal saya tahu ini ya. Iya makanya. Ya nggak apa-apa lah. Nah, ngekos di sana jadi anak kos. Nah itu berarti pertama kali jadi anak kos dari orang tua tuh ya. Gimana tuh perasaannya tuh? Ya biasa aja sih, cuma lama-lama mah ya homesick gitu rasanya. Iya. Kangen rumah, harus pulang. Pokoknya sebulan sekali mah minimal harus pulang aja gitu. Ya, terus ekstrakurikulernya? Ekskul itu rada jomplang ya. Dari yang namanya kita di desa gitu ya ke SMA yang lumayan lah di kota gitu ya. Kayaknya waktu MTS kan pramuka tuh ya lebih dominan gitu, kayaknya seru. Pas ke MTS kok kayaknya kurang ke SMA itu kayaknya kurang favorit gitu kalau di pramuka. Di pramuka ya. Lebih yang favorit tuh basket atau itu apa? Paskibra. Nah, oh dulu udah zaman Paskibra ya? Iya, tahun berapa tuh? 2000 ya? 2000-an. 2000-an ya. Belum rame tuh kayaknya di kampung kita mah dulu. Paskibra. Iya kalau misalnya rame-rame pas angkatan saya kalau nggak salah 2000 berapa gitu, 2006 kalau nggak salah. Sana udah rame gitu. Jadi pramuka agak-agak terpinggirkan gitu kalau di sana gitu. Tapi tetap ikut pramuka. Oh ikut juga, pernah ikut. Ikut. Jadi pilihan kan kalau di SMA mau pilih ekskul apa. Nah kebetulan tuh 2 dulu ekskulnya pramuka sama rohis. Anak rohis banget nih. Enggak juga sih, biasa aja. Jadi kalau di SMA semua kegiatan ekskul di hari Minggu waktu dulu, makanya rada ribet gitu ngikutin keduanya gitu. Akhirnya milih. Oh iya ada perpus juga, jadi pustakawan ceritanya. Padahal nggak doyan-doyan banget kutu baca. Banget nih, kutu buku banget nih. Enggak juga, cuma bagian beres-beres majalah doang. Berarti ya istilahnya agak menurun ya di SMA tuh ya. Tapi memang di SMA tuh kan tingkatan pramukanya jadi kayak tidak semenarik di Penggalang ya, Penggalang atau SMP karena kan di Penggalang tuh lomba-lomba tuh banyak gitu. Kalau tingkat SMA atau Bantara tuh nggak banyak sih kayaknya, cuma terjun ke masyarakat aja banyaknya gitu Seingat dipersiapkan saya lomba gitu. Sekali itu pun lomba masak tuh jadi nggak ada lomba baris, lomba tali temali gitu ya, nggak ada ya. Emang tujuan di itu kan menurut Trisatya asik si tahu banget nih pramuka deh. Anak pramuka banget. Mempersiapkan diri gitu kalau nggak salah, mau terjun ke masyarakat kalau nggak salah gitu sih. Itu ya jadi sekilas tentang ekstrakurikuler. Kalau nggak bahas ekstrakurikuler tuh nggak abdol kalau di podcast ini ngobrol-ngobrol bincang-bincang gitu. Mungkin apa ya, kata-kata pesan-pesan lah buat masyarakat hal luar. Ini kan mumpung lagi mau pendaftaran baru nih dari mahasiswa baru.
Mungkin ada yang mau sampaikan. Ya ayo gabung aja ke kita gitu. Iya. Kita mah seru lah pokoknya. Banyak juga sih kegiatannya ya, udah ada di channel YouTube Sahabat TM tuh. Sudah ada outing kelas kemarin baru Iya. kita laksanakan ya di Purwakarta Kelas gitu. PKBM juga seru. Kita tuh PKBM. nggak melulu belajar, kita juga ada apa itu namanya entrepreneur ya. Entrepreneur. Jadi apa pengusaha. Betul. Kita udah bikin produknya juga udah dipasarin. Nugget bandeng, terus apa dimsum bandeng, otak-otak bandeng. Iya. Makanya kalau lebih mau tahu lebih banyak tentang kita ada di channel ya. Ini channel ada. Lihat Channel aja. Sahabat TM nanti ditaruh di deskripsi. Jadi kayak anak YouTuber banget ini. Udah ya pegel ini kita. Oke, siap. Kagak buat report. Nanti lagi dah. Iya. kita Ketagihan ngobrol-ngobrol kayaknya. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.